praktek. Beri kami sukacita, karena kami mau berpesta rohani bersama dengan Engkau. Kami mau gelombang Alfa bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mau anak-anak belajar dengan bersuka-suka, bukan sesuatu hal yang dipaksakan, bukan sesuatu hal yang membuat mereka terpaksa belajar Alkitab, tapi membuat mereka tuh fun, membuat mereka tuh senang. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari boleh kami praktekkan di rumah kami, pada anak-anak kami, di sekolah kami, pada murid-murid kami, di gereja kami, pada murid-murid sekolah minggu, bahkan di jemaat kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, terima kasih Tuhan. Minta hikmat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas kami, sukacita dari Tuhan turun atas kami. Nama Yesus kami berdoa dulu ya. Amin. Oke. Praktek memperkatakan firman. Praktek memperkatakan firman. Firman Tuhan itu harus direnungkan, dikatakan, dibicarakan, dituliskan, diajarkan, diingatkan, dan ditinggalkan dalam hati-hati. Rekamannya itu tadi udah bisa. Nanti sambil disiapkan ya. Nah, kedua, gereja itu jangan hanya mencetak guru sekolah minggu. Gereja harus mencetak wali murid. Sekolah minggu harus membuat program kerjasama dengan wali murid untuk menghafal ayat. Jadi yang penting-penting saya jelaskan. Maksudnya gini saudara. Kalau sekolah minggu kan anak-anak udah pakai hafalan, ya kan? Minggu depan anak-anak akan lupa ayat itu. Karena belajar itu adalah konsep pengulangan. Jadi sekolah minggu harus bikin buku hafalan dari buku gambar yang seukuran buku. Kayak anak TK yang untuk melipat-lipat itu, gambar perahu, gambar bunga, melipat itu. Nah itu Anda harus print ayatnya itu dipotong, ditempel. Dan ayat yang di sekolah minggu didapat itu dibawa pulang. Harus adakan pertemuan dengan wali murid. Wali murid harus mengulang ayat itu dengan sang anak 1 minggu penuh. Siapkan stiker bintang-bintang. Kalau dia lancar bintangnya 4, kalau lupa ayatnya bintangnya 3, kalau dia lupa kitab lupa pasalnya bintangnya 2, kok bintangnya 1, kamu juga ada bintang. Siapkan poin-poinnya untuk nanti Natal hitung poinnya. Nah, anak-anak itu kita harus kerjasama dengan wali murid untuk menghafalkan ayat itu jadi bagian keseharian anak di rumah. Jadi seperti sekolah itu, saudara. Sekolah itu kan melibatkan wali murid untuk membimbing anak yang bagi PR. Nah, sekolah minggu itu kan juga sekolah. Jadi libatkan wali murid dong. Jangan guru sekolah minggu dan murid, guru sekolah minggu dan murid. Wali murid ini dilibatkan. Oke? Untuk menghafal ayat. Nanti kita akan belajar menghafal ayat dengan cara-cara yang berbeda. Saya lewati aja yang ada bisa baca sendiri, saya lewati. Nah, anak-anak harus dengan gembira. Dan ada temanya. Kalau temanya gereja ada tahun ini adalah Bapak Roh, cari ayat yang berubah karakter Bapak Roh bagi dalam 52 minggu. Jadi ada semua tema. Nah, yang di dalam kali ini adalah smart. Temanya tentang ayat smart. 52 ayat smart semua diambil dari kitab Amsal. Hanya 2 ayat saja yang tidak Amsal tentang kecerdasannya Yesus dan kecerdasannya Samuel, apa juga lupa. Sisanya itu dari Amsal semua. Jadi ayat smart ini cocok untuk sekolah, kecuali sekolah minggu Anda menggunakan tema jadi secara Alkitab. Saya sudah bikin kurikulum untuk kelas bayi baru untuk 2 minggu. Tapi begitu saya bikin langsung saya terbitkan di internet, saudara bisa baca. Kelas bayi saya bikin dengan tema jadi secara Alkitab. Pengulangan. Nah, pengulangan dengan variatif itu maksudnya gini, saudara. Kalau Anda mengulang 1 ayat, kan diulang-ulang di sekolah minggu, itu jangan dengan cara yang sama. Kali pertama pakai cara berteriak, misalkan kita pakai kali kedua pakai cara berbisik, diulangi lagi ketika pakai sautan, kalau keempat gitu. Sehingga walaupun diulang berkali-kali mereka tambah kan, Yosua, Mazmur 1 ayat 3, tetapi yang kesukaannya ialah ulang lagi, bosan, ya kan? Nggak mau gitu. Terus boleh juga ayat hafalan yang berangkai. Misalnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 8 kalau nggak salah. Hari pertama ayat 1 selama seminggu. Hari kedua, minggu kedua ayat 2. Nanti minggu ketiga berangkai ayat 1 dan 2. Minggu keempat ayat 3. Terus dipakai sampai bisa 1 perikop. Sebenarnya sayang sekali nggak bisa diputarkan dengan anak saya. Dia bisa menghafalkan pada saat umur di bawah 3 tahun.
Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ngapalin ayat tidak harus menunggu anak itu bisa ngapalin kayak ngomong pasal 1 kalimat, gak usah. Anak bayi suku kata. Di atas petikan kata. Pada mulanya adalah firman. Kalau pas bayi pada mulanya adalah firman. Balita ke atas frase. Pada mulanya adalah firman. Lama-lama udah gede kalimat. Lama-lama berapa kalimat, lama-lama berapa ayat, lama-lama satu periode. Anak saya waktu kecil sudah bisa menguasai Mazmur 23, Mazmur pasal 1, Yohanes pasal 1, doa Bapa kami. Bisa. Kira kayak udah langsung satu hari doa Bapa kami, enggak loh saudara. Kira-kira. Speaker dan media ini gampang, saudara bisa bikin lomba keluarga, jelaskan kata-kata yang asing, sesuaikan tema dan cerita, diskusikan ayat ini dalam kehidupan keseharian, diskusikan bagaimana. Miliki buku catatan. Jadi jangan asal, terus sekarang mama kepengen apa ya, ayat apa saat ingetin. Jangan, ambil catatannya saudara. Warnai ayat yang kita anak-anak akrab dengan kita, warnai ayat yang sudah dihafalkan. Jadi mereka tahu, yang hafal dia masih udah bisa ini, apa ini udah bisa nih, ada warnanya, ya kan? Beri kesaksian pribadi yang ada hubungan dengan ayat, saudara. Kesaksian itu adalah bahasa gambar yang paling sebenarnya. Wow, sudah berkat ini. Nah, kesaksian itu adalah bahasa gambar yang sebenarnya. Jadi pada saat ada itu memberikan kesaksian yang ada hubungan dengan ayat itu akan terekam beserta dengan ayatnya. Terus tingkat usia anak yang tadi sudah saya jelaskan. Prinsipnya kita pakai bahasa tubuh, pakai gerak-gerak, bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa gambar. Terus semua tubuh ikut ya, mata, tangan, kaki. Nah ini saya jelaskan. Angka dan tubuh. Angka dan tubuh gini. Kalau misalnya Mazmur, kan huruf kapitalnya M, bikin huruf M. M. Atau gini. Inisialnya contoh Mazmur Mazmur, gitu. Angka dan tubuh, huruf dan tubuh. Mazmur huruf. Angkanya 1, dan bagian tubuh yang 1. Mazmur 1 ayat titik 2 ini ayat 3-nya bumis. Kenapa? Bahasa tubuh ini cepat masuk ke pikiran bawah sadar anak-anak karena bahasa tubuh ini adalah bahasa gambar. Kan pikiran bawah sadar itu menangkapnya bukan dengan logika, tapi dengan bahasa gambar. Nanti kita akan praktek. Lalu kata sambung. Kalau ada kata sambung misalnya dan, sekali Anda menciptakan gerakan dan begini ya, gini terus konsisten. Jangan hari ini gerakannya gini, besok gini, besok gini. Jangan. Kata sambung itu harus pakai gerakan yang tanpa ada gambar, tapi yang misalnya dan, tetapi, misalnya gitu, atau lalu. Nah, misalnya gitu kata-kata sambung dibikin sama semua ayat dibikin sama kalau kata itu. Konsisten dalam gerakan. Oke, sekarang kita akan praktek ya. Memperkatakan firman Tuhan dan gerakan. Buka Mazmur pasal 1. Langsung kita praktek ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 ya. Mazmur 1 ayat 1. Udah buka semua? Siap ya? Kita akan, sebelum kita hafal, anak-anak baca dulu dong. Langsung baca dulu. Kalau punya gambaran sama seluruh ayatnya, baru aja gerak. Kuncinya guru harus hafal dulu. Guru ngapalin barang kurite. Jangan, kita hafal dulu dong. Siap ya? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagia. Stop. Baca ayat hafalan sama anak-anak. Jangan kata berbahagialah orang yang tidak belum mengenal gelombang beta. Kalau mereka harus pakai gelombang alfa, melodi, nada ini menentukan intonasi, menentukan arti. Jadi berbahagia orang tidak berjalan, tidak ditekan. Ini memang cukup tidak ini. Boleh harus lalu ini. Oke, siap ya? Mazmur 1 ayat 1.
tidak berdiri di jalan orang rusak, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siap? Kita bakal pakai gerakan ya. Diri semua. Ya. Masmurnya gini ya. Masmurnya gini ya. Siap? Untuk huruf M. Ini cuma contoh, Anda bisa bereksplorasi M yang begini yang mana siap. Ini cuma contoh aja ya. Siap ya? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang. Kenapa kok gini? Orang itu kan banyak toh. Ya, orang. Ya, ulang ya. Berbahagialah orang yang tidak kalahnya sini, kalahnya sini. Ngomongnya juga dong. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau satu ayat kan panjang, Anda jangan langsung sampai selesai. Depan dulu dong sampai ke amal, baru sambung tengahnya, depan tengah disambung belakangnya, depan tengah belakang. Jangan langsung aja ketemu banyak saudara. Kalau kelas 1 2 ini sudah panjang. Tapi kalau untuk kelas 5 ini kependekan. Jadi Anda sesuaikan umurnya. Ulang ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri. Jadi kemana gini? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, kalau saya bilang orang fasik, pencemooh dan sebagainya, pencemooh suara gede, nandain, ya, oke? Bisa ya? Sekali lagi, 1 dan 3. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan duduk. Nah, dengan gerakan akan lebih cepat mereka nangkepnya. Ngapalinnya pun lebih cepat, tidak usah buka Alkitab lagi, yang penting Anda hafal dulu, ya kan? Lanjut. Nah, sekarang kita pakai teknik keras dan lembut, berbisik, berteriak, dalam hati. Maksudnya gini, gerakan itu tetap pertama. Jadi pertama baca dulu, kedua gerakan. Setelah gerakan, kalau mereka sudah menguasai gerakannya, kita bisa pakai teknik-teknik yang lain untuk pengumpulan ayat yang sama. Misalnya